Pada kesempatan ini saya ingin membahas tentang Purbaya, Menteri Keuangan kita yang baru. Belum lama ini survei mengatakan bahwa masyarakat Indonesia sangat puas dengan kebijakan dan juga performa kepemimpinan Purbaya. Jadi sekitar 80-an lebih masyarakat Indonesia mengatakan puas dengan Purbaya. Saya kira Purbaya adalah sebuah anomali dalam peta kepemimpinan kita saat ini di Indonesia, karena dia datang tampil beda sekali dengan pemimpin-pemimpin sebelumnya, terutama pemimpin yang membidangi Kementerian Keuangan seperti Menteri Sri Mulyani. Nah, satu hal yang paling mencolok dari kebijakan Pak Purbaya adalah bahwa dia menggelontorkan 200 triliun uang negara ke Bank Indonesia yang nantinya disalurkan ke bank-bank yang berada di bawah manajemen BUMN. Dan kebijakan ini, jika ditelusuri secara teoritis, itu sebenarnya berakar pada kebijakan yang disebut kebijakan Keynesians. Kebijakan Keynesians itu kebijakan yang lahir pada tahun 1930-an yang diinspirir oleh tulisan John M. Keynes yang saat itu menulis untuk merespons krisis Great Depression tahun 1930-an setelah Perang Dunia Pertama. Nah, Keynes ini bagi kalangan non-Marxis, dia dianggap sebagai orang yang lebih condong ke Marxis. Tetapi bagi kalangan Marxis, Keynes itu dilihat sebagai orang yang ingin menghancurkan Marxisme atau ide-ide Marxisme yang menganjurkan ekonomi terencana. Keynes itu dia menganjurkan agar negara tetap mengambil bagian dalam perekonomian walaupun bukan dalam sistem yang terencana atau plan ekonomi seperti yang dianjurkan oleh kaum Marxis. Nah, salah satu yang disarankan oleh Keynes adalah dengan menggelontorkan government spending atau spending pemerintah untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Jadi uang negara yang merupakan uang pajak itu digelontorkan untuk menggerakkan ekonomi, meningkatkan lapangan pekerjaan, lalu juga menjaga stabilitas harga di pasar, dan menetapkan pajak yang tetap, dan bahkan kalau boleh pajak itu mesti diturunkan agar ekonomi itu bisa berkembang. Pengusaha menggunakan dana itu membuka lapangan pekerjaan. Dengan lapangan pekerjaan yang semakin banyak, maka tingkat permintaan terhadap produksi dalam sebuah negara kapitalis semakin meningkat. Tetapi ada dampak buruk dari kebijakan Keynesians. Dampak buruk dari kebijakan Keynesians, kalau tidak direncanakan secara baik, dia bisa meningkatkan inflasi atau menyebabkan inflasi yang tidak terkontrol. Dan inflasi yang tidak terkontrol, dia dapat menyebabkan apa yang disebut dengan stagflasi, stagnasi, dan inflasi yang terjadi secara bersamaan. Stagnasi itu terjadi karena inflasi yang tinggi, pengusaha tidak bisa lagi merasa untung dan dia tidak membuka lapangan pekerjaan, akhirnya menyebabkan banyak sekali pengangguran. Dan pengangguran itu merupakan salah satu ciri stagnasi ekonomi. Ekonomi tidak berkembang. Dan efek lain adalah inflasi yang terus meningkat. Nah, karena itu kebijakan Keynesians ini itu harus dibuat secara hati-hati. Nah, lalu bagaimana dengan kebijakan Menteri Purbaya hari ini? Nah, menurut saya kebijakan Menteri Purbaya hari ini ada kemungkinan secara teoritis dia akan meningkatkan inflasi, tapi juga jika inflasi itu tidak terkontrol, dia akan mengarah kepada yang namanya stagflasi. Tapi kita kan dengar beberapa pernyataan-pernyataan Purbaya bahwa menurut dia
inflasi di Indonesia masih terkontrol jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Jadi dia yakin bahwa dengan menggelontorkan 200 triliun, inflasi itu tidak mungkin bisa menyebabkan keruntuhan ekonomi Indonesia, terutama ketika dia mencapai apa yang disebut dengan stagflasi tadi. Nah, kalau saya melihat secara teoritis, maka saya berpikir bahwa dalam beberapa tahun ke depan, kalau memang kebijakan Purbaya ini efektif, inflasi itu akan terjadi. Dan apa yang harus dibuat jika inflasi terjadi? Nah, kalau menurut saya, jika Anda sekarang misalnya memiliki uang yang cukup di bank, ratusan atau miliaran rupiah, saran saya ya Anda mungkin harus segera menggunakan uang itu dengan membeli tanah atau emas. Karena dua hal ini, tanah dan emas, adalah komoditas yang sulit sekali dimakan oleh inflasi. Jadi beli dua komoditas ini agar satu saat jika inflasi itu terjadi, ya Anda masih memiliki tanah dan emas yang inflasi walaupun ada kemungkinan menggerus nilai mereka, tapi tidak seperti barang-barang lain. Bersiap-siaplah terhadap konsekuensi dari kebijakan Purbaya, walaupun masyarakat saat ini sangat antusias menyambut kebijakan Purbaya. Pertanyaannya, apakah saya sepakat dengan kebijakan Purbaya? Ya, untuk saat ini ya saya sepakat dengan kebijakan Purbaya. Karena kebijakan Purbaya ini menurut saya jauh lebih baik dengan kebijakan-kebijakan yang bernuansa sangat kapitalis yang dipimpin oleh Menteri Keuangan sebelumnya. Saya tetap mendukung Purbaya, walaupun saya mengingatkan bahwa kebijakan Purbaya ada dampak negatif, yakni inflasi dan stagflasi. Apakah Anda sepakat dengan analisa saya atau tidak? Jika Anda punya pendapat lain, silakan memberikan komentar di kolom komentar di bawah ini. Mantap.